Jadi itu lagi 21 C Padang, 101 Arbes FM, selalu di hati bersama menjadi pribadi jujur dan berkarakter. Dan di sana masih di ajang spesial obsesi, obrolan seputar inspirasi masih bersama Coach Hasbi dan juga masih bersama Bapak Diki ya. Dan aja ingatin lagi buat Indonesia deh yang mau bertanya langsung sama narasumber kita malam hari ini, langsung aja telepon di 0751 37586, bisa juga SMS di 0811 6688 101, atau bisa langsung komentar juga ya di Facebook kita Arbes FM spasi selalu di hati dan Twitter @arbesfm. Dan spesial untuk malam hari ini kita masih ada giveaway, ada hand sanitizer ya untuk para penanya nih malam hari ini. Jadi langsung aja tanya, selain dapat ilmunya juga dapat hand sanitizer nih ya malam hari ini ya Coach ya. Yes. Oke, mungkin kita langsung nanya lagi nih, ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Diki ya, karena tadi Pak Diki udah cerita nih Indonesia gimana pengalaman beliau selama di karantina, bagaimana dukungan keluarganya untuk bisa sembuh ya Pak ya. Nah sekarang aja mau nanya nih Pak, apa sih kiat-kiat dari Pak Diki sendiri? Mungkin kalau misalnya di karantina kan ya seperti Pak Diki bilang tadi, kalau misalnya dokternya nanyain gimana keadaan hari ini gitu ya, terus juga mungkin makannya nggak enak gitu. Vitamin juga mungkin dari rumah sakitnya Pak ya. Nah kalau dari Pak Diki sendiri nih, apa nih kiat-kiatnya untuk bisa sembuh? Ya, terutama buat kiat kita sembuh itu adalah ada motivasi dulu, motivasi dari keluarga, support ya. Kemudian kita harus percaya diri bahwa badai ini pasti berlalu. Gitu. Kemudian kita harus bagaimana menjaga suhu tubuh kita ini tetap fit. Kita tetap fit, kita harus makan dari rumah sakit walaupun nggak ada garamnya, nggak terasa gitu kan. Tapi tetap kita makan. Kita makan, kemudian vitamin apa buat yang dikasih kita makan juga. Dan juga kita saya waktu itu juga mengamalkan bahwa kita karantina ini mungkin ada lupa atau lalai lah dalam mengikuti ajaran Islam ini. Apakah sholat kita lupa, saya tetap di situ untuk ngaji. Saya ngaji, kemudian saya lakukan, kalau dulu Nabi itu makan kurma itu ada 3 butir, ganjil kita. Saya terapkan itu, pagi bangun tidur kurma 3 itu wajib bagi saya. Kemudian setelah itu kita bangun subuh itu kan udah sholat, kita bangun. Sholatnya sendiri-sendiri? Iya sendiri Pak. Oke. Sendiri kita sholat, kita makan kurma itu 3, kemudian ngaji. Setelah ngaji saya bikin air panas. Air panas itu ada daun bidara. Saya konsumsi daun bidara itu saya rebus campur dengan madu. Situ kata orang kan kalau nanti ada nafsu makan berkurang, kemudian rasa penciuman berkurang, disitulah saya harus apa nih yang harus saya buat supaya ini tidak akan terjadi di situ. Jadi dengan madu, kurma 3, kita ngaji, zikir juga, itu kita terapkan. Anggap ini adalah sebuah pesantren. Kapan kita katamnya di situ kita dulu. Jadi kalau orang sering nanya, gimana di karantina? Saya bukan karantina, ini adalah pesantren bagi saya. Untuk memperoleh itu bulan Ramadan kan? Iya bulan Ramadan. Pas Ramadan ya. Pas bulan Ramadan itulah saya bilang ini pengganti pesantren Ramadan. Dulu ini jangan dianggap karantina. Dulu waktu pesantren Ramadan sering cabut. Makanya sekarang diulangi. Lagi pesantren Ramadan ya. Bisa jadi oke. Tapi situlah untuk kuat kita. Udah dukungan keluarga ada, dukungan teman-teman ada. Kita anggap ini suatu bukan musibah yang ini sudah akhirnya, bukan. Tapi ya itu tadi, badai pasti berlalu.
Oke. Itu gini Pak, kan kalau misalnya Bapak nih ada support dari keluarga nih yang selalu mendukung Bapak, selalu ngedoain juga gitu. Apalagi Bapak kan kena itu pas di awal-awal ya, pas lagi booming-boomingnya, lagi hitsnya, lagi gitu ya. Pasti kalau misalnya lingkungan Bapak gimana? Kan kadang kan orang, dia ini nih kena corona gitu kan. Kadang kan orang memandangnya tuh kayak aneh kayak gitu kan. Nah, Bapak gimana ngerasainnya? Di lingkungan ini saya juga di komplek, saya juga pengurus musola. Di grup WA itu saya langsung bilang, saya terinfeksi terkonfirmasi positif COVID. Nanti keluarga saya akan dicek semuanya, alhamdulillah keluarga negatif semua. Di situ kenapa dari awal mula saya ditugaskan, saya sudah bilang sama keluarga ini akan terjadi diseminasi. Seperti saya sebagai konselor HIV, saya tahu diseminasi pasti ada di situ. Di situ istri bisa mengimbangi anak. Jadi ketika anak dibilang, jangan main sama dia, dia ada virus. Jadi anak-anak cuma menerima, kalau kita nggak gunakan masker ada virusnya. Ada virus, makanya kita gunakan masker. Jadi teman-temannya bilang itu kebalik ya tidak. Jadi seperti anak-anak jadi edukasi ke temannya ke situ. Maka anak-anak tetap menggunakan masker. Dia main kemana dia tetap menggunakan masker juga. Istri pun ketika ada orang mau menjauhi dia udah apa dulu. Ketika dia udah negatif, dia bilang, saya udah negatif Bu, tapi Ibu karena belum periksa, tetap juga menggunakan masker. Saya pun tetap menggunakan masker. Saling memahami aja ya? Iya, saling memahami. Enggak perlu juga kita sakit hati. Kita sakit hati jadi bertambah-tambah ya? Imunnya tambah turun. Benar juga. Jadi memang di sinilah kemudian letak kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk membuka diri dan tulisan akibat COVID-19. Jadi 1.198 orang tenaga medis. Kemudian adanya kematian akibat COVID-19 bukan sekedar angka, bukan pula sekedar laporan duka cita, kan? Ini untuk menyadarkan kita itu bukan cuma angka, kan? Kita sering menganggap terlena dengan cuma 198 itu nyawa ya. Dan itu adalah bagian, artinya sudah banyak keluarga kehilangan kepala keluarganya, istri kehilangan suaminya atau sebaliknya, anak kehilangan orang tuanya, dan sebagian dari kita ditinggal sanak keluarganya. Nah, ini ada angka yang keren. Negara juga merugi besar karena adanya satu kematian ini sama dengan kehilangan nilai ekonomi sebesar 9,5 juta dolar. Atau setara dengan 1,42 triliun. Jadi satu kematian itu kehilangan nilai ekonomi sebesar 1,42 triliun. Maka kalau yang meninggal itu 198 orang tenaga medis itu dihitung, estimasinya sekitar 281 triliun kehilangan negara. Ini menurut Dr. Diki Budiman. Karena itu dia menyarankan pengendalian pandemi bervisi kesehatan sangat penting dan utama untuk menyelamatkan jiwa dan memulihkan sektor sosial dan ekonomi. Jadi memang menurut kita ekonomi harus berputar, tapi kemudian kalau ternyata memutar ekonomi mengakibatkan kematian, maka kerugian ekonominya ini pesannya kali ya, saya tangkap itu. Kita ingin memutar ekonomi, tapi dengan mengorbankan mempertaruhkan nyawa berapa banyak orang, maka perputaran ekonomi tersebut justru bisa, kalau kita tidak memperhatikan pengendalian pandemi lebih seksama, maka memutar ekonomi tadi justru mengakibatkan kita berpotensi kehilangan nilai ekonomi yang jauh lebih besar. Maka Indonesia, kita sudah mendengar cerita, nanti kita akan lihat di sekitar kita banyaknya orang kemudian yang sok bagal lah, kan, kayak hebat aja, kan. Padahal kemudian potensinya, semua orang berpotensi ya, semua orang berpotensi. Bayangkan ini pejabat di kota kita itu kan, saya ada yang menginformasikan beliau itu sangat hati-hati, ya. Kita sebut dia wakil wali kota Padang, kan, Pak Henry ya.
hand sanitizer dibawa terus, cuci tangan rajin, menjaga, pakai masker. Tapi ya kena juga, gitu kan. Iya. Udah sebegitu ketat beliau mengikuti protokol kesehatan ini, tapi kena juga, itu kan. Artinya apa? Apalagi konon lagi kita. Nah, yang kasihan itu bukan kitanya saja, tapi juga orang-orang di sekitar kita nanti yang kemudian ya coba sekarang perhatikan ketika kita harus anak-anak kita harus kelasnya kelas online. Selama ini kita bisa bantu dia, misalnya kan, tahu-tahu isolasi di mana nggak bisa kita bantu dia. Maka sekali lagi memang kita ingin mengeraskan suara kita supaya didengar semua pihak bahwasanya ini benar-benar nyata ada dan potensi bahaya itu besar sekali, ya. Kerugian yang kita dapatkan yang akan mengenai kita juga sangat besar. Mungkin itu sekedar tambahan, ya, Eji. Iya, ya benar sekali ya Pak Cia. Nah, terakhir nih Pak Diki, apa sih pesannya buat Indonesia, nah khususnya masyarakat Sumbar ya? Ya, untuk masyarakat tetaplah kita mengikuti protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun, tetap menjaga social distancing, kemudian jauhilah memang benar-benar kita menjauhi keramaian. Kemudian menggunakan masker ini jangan hanya menutup dagu. Iya, hidungnya kebuka gitu kan. Kebanyakan kan itu. Apakah dan juga saya pernah dengar dia nggak cocok menggunakan masker gitu. Itu nggak bisa lagi. Yang dikatakan pola hidup baru itu jangan dibilang bebas kayak dulunya, tapi menggunakan masker ini sudah terbiasa. Cuci tangan sudah terbiasa. Ya kan, kebersihan kita harus dijaga juga. Nah, kemudian kesehatan kita, vitamin harus dijaga juga, gitu. Harus ada asupan gizi yang kita masukkan. Nah, jangan sampai asupan gizi nggak ada, kita udah sakit-sakit. Kalau udah ada gejala yang dikatakan penciuman hilang, batuk, demam udah tinggi, segeralah periksakan diri, apakah ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Jangan sampai kita udah biasa aja, tahun hasilnya positif dan lebih gawat ya, gitu. Kasiannya orang-orang sekitar kita ya Pak ya. Iya. Kalau kita sendiri oke, kita sendiri aja gitu. Makanya kadang-kadang ada yang ibarat kata orang abai dia tidak gunakan masker. Ya itu hak dia, tapi jangan sampai orang lain kena. Iya. Gitu. Kalau diri dia aja yang kena, keluarga dia nggak kena, terserah dia gitu. Udah, gitu. Tapi ini banyak orang yang kena. Tadi Kosof juga bilang ekonomi makin terpuruk juga, apalagi dijadikan PSBB, udah susah juga gitu. Iya, benar. Oke. Mungkin ini satu lagi dari kan ini kan masih di rumah sakit. Kira-kira sebagian besar pasien yang terpapar itu dapatnya di mana atau dia terkenanya di mana? Ya, cerita. Kebanyakan yang saya tanya dia pulang dari pesta pernikahan, kemudian ada yang bekerja di pasar. Jadi memang tempat keramaian. Ada juga di kantornya, belum WFA mungkin. Jadi kadang-kadang kita kan kalau ini teman kantor kita, yaudah masker ini kita buka aja. Nah, di situ kita lalai ya. Nah, di situ kita akan bisa kena. Ada teman juga itu ibunya katanya terkena itu setelah berreunian. Jadi merasa teman lama, teman dekat, akrab, udah cipika-cipiki. Kena ya. Ini teman cerita orang tuanya seperti itu dan sekali lagi Indonesia ini ada, ini nyata, benar-benar ada, bukan hoax, bukan konspirasi. Kalaupun mau percaya konspirasi, setidaknya itu levelnya jauh di atas kita, nggak untuk kita bicarakan. Yang jelas sekarang di sekitar kita ada. Nah, sekitar kita ada dan potensinya ada. Nah, karena itu tetap waspada. Dan kalau kita simak dari penjelasan Pak Diki tadi misalnya,
kita akan dapati bahwasanya menjaga imunitas itu sangatlah penting. Salah satu yang dijaga tadi adalah bagaimana asupan gizi kita, nutrisi kita perhatikan, dan ini juga sangat boleh jadi kemudian tumpukan virus itu ada pada diri kita. Lalu kemudian begitu COVID masuk ditambah COVID lebih gampang kan. Kita misalnya belanja, beli makanan di pinggir jalan dengan kondisi yang tidak memperhatikan higienisnya, kebersihannya, kemudian juga bahan bakunya, termasuk juga mungkin perlengkapan masak dan seterusnya. Kalau kita pernah bawa Kang Babang waktu itu tentang bagaimana peralatan masak sebagian besar kita itu tidak memperhatikan faktor higienitasnya. Lalu kemudian datang virus ini. Istilahnya tuh yang lain itu cuman menggerogoti, membuka jalan buat virus ini. Nah, tapi kalau kemudian kita menjaga diri kita, mungkin virus itu sudah ada di sekitar kita, tapi kemudian diri kita memiliki tameng yang kuat dengan nutrisi tadi, dengan menjaga jajanan tadi, maka insya Allah kita plus kita menjaga protokol kesehatan tadi, protokol COVID tadi, maka kita lebih kuat dan sekali lagi kitalah manusialah yang membawa COVID ini kemana-mana, dan kitalah juga yang bisa membuat dia tidak kemana-mana dan bahkan kemudian bisa habis dengan sendirinya, karena dia nggak bisa jalan-jalan, dengan nggak bisa naik Gojek, nggak bisa naik apa, nggak bisa mesen, nggak bisa naik ojek online, nggak bisa jalan kemana-mana, nggak bisa naik taksi, nggak bisa. Yang bisa itu orang, dan dia numpang ke orang, sehingga dia bisa sampai kemana-mana, bisa sampai ke kamar kita, bisa sampai ke rumah kita, bisa sampai ke kantor kita, bisa sampai ke ruang-ruang publik. Kitalah yang membawanya. Maka ketika kita sama-sama melepaskan diri, menjaga diri, menguatkan imunitas, insya Allah badai ini, sekali lagi seperti kata Pak Diki tadi, badai ini akan segera berlalu, cepat berlalu, dan memang kita merindukan go back to the old good days ya. Kembali ke masa lalu yang indah. Tadi hari ini saya ngajar itu online 3 kelas. Terakhir menguji tugas akhir. Ngajar 3 kelas, tugas akhir. Itu kayaknya selesai itu kok di tempat yang sama. Di depan laptop ngajar, oke, bikin video conference. Selesai itu next class ngajar lagi di tempat yang sama, duduk lagi. Pemandangannya nggak berubah-ubah. Kayaknya masih enak kalau ngajar di kelas, pindah ruang kelas, pindah jalan kemana, ketemu dengan orang, ngobrol sebentar, ada yang ini, kita asik lah itu kan. Nah sekarang cuma duduk di tempat, ketemu 3 kelas, bye-bye itu kan. Sampainya beda ya Kaca. Nggak seru ya. Awal-awal dulu memang seru ya. Wah ini asik lah, nggak kemana-mana kan, di rumah-rumah aja. Dan ternyata setelah sekian lama lebih merindukan good old days ya, hari-hari indah di zaman dahulu kala. Nah sekarang kalau kita ingin kembali ke masa-masa indah itu, maka yuk kita percepat. Kitalah yang bisa mempercepat badai ini berlalu. Kita ya, dengan memperhatikan protokol, selalu cuci tangan, pakai hand sanitizer. Ini dari Nubeta, ini produk lokal. Lagi dicari banyak, cepat habis. Di apotek ada. Ini menjadi sudah tradisi. Ini bikin ukuran kecil, bisa gampang masuk kantong, tinggal spray. Waktu gempa 2009, saya kerja di rumah sakit Amerika, rumah sakit darurat mereka di belakang M Jamil. Itu dokternya selesai pegang orang pakai ini, cuci tangan, spray. Kita mah nggak peduli zaman dulu. Zaman dulu ya kan? Udah sekarang udah ini sudah bawaan wajib ini. Iya kan? benar. Jadi tidak hanya handphone, bawaan wajib kita adalah hand sanitizer sekarang. Benar. Jadi kalau nggak bawa hand sanitizer, kayaknya ada yang kurang. Tadi sudah mau ke studio, ada yang kurang nih, balik lagi. Masker pertama. Besok ada yang kurang lagi, hand sanitizer yang lupa, tinggal. Nah maka di awal-awal mungkin kita belum terbiasa, tapi lama-kelamaan kita akan menjadi suatu kebutuhan dan kita pahami bahwasanya itu sesuatu yang sangat berguna dan baik buat kita. Maka hari ini mudah-mudahan Indonesia yang menyimak program kita dimanapun berada, mari kita benar-benar
concern, benar-benar perhatikan, benar-benar peduli dengan higienitas dan imunitas diri kita, dan terutama juga menjaga asupan nutrisi yang kita konsumsi. Perhatikan bahwasanya memang kita kasihan sama orang. Kami sering mengalami itu, orang jualan, tapi kita beli juga, tapi bukan untuk kita makan, tapi untuk membuat dia bahagia saja. Jangan sampai kemudian kita paksakan untuk belanja, untuk makan dari sesuatu yang kita tahu kemungkinan untuk higienitasnya atau terpapar virusnya besar sekali, dan ini banyak di sekitar kita. Maka peran keluarga sangat penting di sini. Tadi kita sudah cerita bagaimana keluarganya mensupport, bagaimana kemudian beliau juga mengedukasi keluarga, dan bagaimana keluarganya pun mengedukasi orang lain. Bayangkan kalau kemudian keluarga-keluarga Indonesia demikian ya, sadar semuanya, lalu kemudian mengedukasi orang di sekitarnya. Dan memang kalau kita bicara parenting lagi, basic juga untuk kokohnya kita, menangnya kita menghadapi virus ini adalah bagaimana keluarga kita juga siap fight, berjuang, berperang dengan virus ini. Kalau katanya Pak Bima Arya, kita tidak bisa berdamai dengan virus ini, ya, nggak ada ceritanya berdamai. Kita perang, menang atau kita kalah, gitu kan? Maka bagaimanapun kita harus menang, ya, kita harus menang melawan virus ini. Dimulai dari mengedukasi diri kita sendiri, mengedukasi keluarga, dan mengedukasi lingkungan sekitar kita. Mungkin itu izin. Oke. Nah, itu di Indonesia ya, bahwa pesannya itu ya tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker, membawa hand sanitizer ya, atau mencuci tangan dengan sabun. Terus juga hindari keramaian. Jadi untuk yang suka-suka nongkrong mungkin dikurangi dulu ya, kayak Kiki ya, sering nongkrong ya. Iya, jangan nongkrong dulu gitu. Mungkin kalau bisa mau nongkrong bisa virtual kali ya, Coach ya. Virtual, gak usah live gitu ya. Terus terima kasih banyak untuk Coach Hasbi yang sudah berbagi setiap minggu ya di sini. Terus juga terima kasih juga buat Pak Diki yang sudah memberikan inspirasi buat kita semua Indonesia. Nah, kita doakan semoga Pak Diki selalu dilindungi Allah, selalu sehat selalu ya Pak ya. Dan semangat nih merawat teman-teman kita atau masyarakat Kota Padang atau Sumbar ya, yang sedang membutuhkan Pak Diki nih di situ ya. Salam juga buat keluarganya ya Pak ya. Dan terima kasih juga buat Indonesia yang sudah setia mendengarkan Obsesi, obrolan seputar inspirasi malam hari ini. Semoga ada manfaatnya, karena banyak sekali manfaatnya malam hari ini ya Coach ya. Tentang tema kita malam hari ini nih, terkait tentang virus corona ini ya. Dan kalau begitu saya RBS 12 Studio of Fortunes, ada operator kita Kiki The Hip Hop. Atas nama tim produksi yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa Indonesia ikuti terus ajang Obsesi, obrolan seputar inspirasi setiap hari Senin di Formasi 20 dan siaran ulangnya ada di hari Sabtu di Formasi 20 waktu tempat Indonesia berada. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan aloha.